yakin bahwa kita saat ini dan berada di tempat ini itu karena berkat kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan dengan pujian berkat kemurahan Tuhan. Kehidupanku
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live di rumah masing-masing. Kasih karunia Allah juga memberkati para pelayan Tuhan yang berbagian dalam pelayanan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, mohon pimpinan Tuhan, musik, singer, pemain pujian, baik juga untuk bikin fokus, bahkan kami semua yang terlibat dalam kegiatan ibadah ini. Tuhan menolong kami dan berkati kami semuanya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menolong kami dengan segala talenta karunia yang kami miliki, kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang mengurangi sukacita dalam ibadah kami ini, kami percaya telah ditaklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan jemaat Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Allah, naikkan setiap permohonan dan doa mereka. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
puji-pujian bagi Tuhan, saya persilakan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan kembali lagu pujian Ku Mau Selalu Bersyukur. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari saya undang untuk kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian berkat kemurahan Tuhan. Bukti kebesaran.
Haleluya, puji Tuhan. Biar Engkau memberkati kami semua Amin, Tuhan. yang sudah hadir pada saat ini di tempat ini. Dalam beberapa menit ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Amin, Biar Yesus Engkau Tuhan. pakai hamba-Mu ketika menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang ada, yang hadir mereka diberkati ketika Amin, mereka amin. mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Haleluya. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami baca merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima Tuhan, silakan duduk. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini berbicara tentang kesuksesan. Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di tempat ini membacanya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak-budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini kapan ganti Allah. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menganggungkanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyapa. Salam. Salam. Bapak Puji Ibu Tuhan. saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sangat bersuka cita karena kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang di tempat ini memuji memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau mungkin saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengingini yang namanya sukses? Amin. 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 Puji Tuhan. Sudah pasti bahwa setiap orang pasti menginginkan yang namanya kesuksesan. Baik sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam berhubungan sesama manusia, sukses dalam bisnis, dan sukses dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kesuksesan tentu akan banyak sekali definisi untuk menjelaskannya. Kenapa? Karena setiap pribadi atau setiap individu mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menilai arti sebuah kesuksesan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis, seorang bisnis yang cukup terkenal namanya Albert Schweitzer mengatakan bahwa sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci
kesuksesan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika Anda mencintai pekerjaan Anda akan menjadi orang yang sukses. Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kesuksesan, jika ada atau jika kita berpikir bahwa menjadi orang sukses bisa menjadi kita sebagai orang yang paling berbahagia, kadang-kadang timbul dalam pemikiran kita, kalau kita sukses kita adalah orang yang paling berbahagia. Kita telah salah dalam pemikiran. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Karena faktanya bahwa bukan kesuksesan yang menjadikan Anda bahagia, tetapi bukan kesuksesan yang menjadi Anda bahagia, tetapi bahagialah yang membawa Anda kepada kesuksesan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda mungkin memiliki banyak apa yang Engkau miliki. Memiliki perusahaan, ya, perusahaan yang sangat besar, atau menjadi satu pemimpin di satu perusahaan, atau Anda memiliki harta yang sangat banyak. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belum tentu orang yang mempunyai segala sesuatu bahagia di dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu rahasia kesuksesan Yusuf. Ya, rahasia kesuksesan Yusuf yang dibungkus dengan kebahagiaan, kesuksesan yang dicapai oleh Yusuf diakhiri dengan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana letak kesuksesan Yusuf yang berakhir dengan kebahagiaan? Apa yang Yusuf miliki? Kita melihat bersama-sama di dalam bagian ini, apakah dia memiliki harta yang sangat banyak pada waktu itu? Coba kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hasil kesuksesan Yusuf yang pertama, Yusuf memiliki hati yang mengampuni. Yusuf memiliki hati yang mengampuni. Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada saat pagi hari ini adalah bercerita tentang kehidupan Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Yusuf adalah seorang anak muda yang tercatat di dalam Alkitab yang sangat-sangat sukses, yang
sampai besar, dia hidup di tengah-tengah sanak saudara, dia hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita coba melihat di dalam bagian ini bahwa kehidupan Yusuf sesungguhnya sebelum ketika di dalam pasal ini dia mengalami situasi yang sangat-sangat luar biasa. Ketika saya membacanya, sebetulnya Yusuf sedang mengalami, bisa jadi dia hidup dalam kepahitan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, coba ketika kita membayangkan Yusuf hidup di tengah-tengah keluarga di mana kakak-kakaknya yang tidak menyukai akan kehidupannya, tidak menyukai akan kehadiran dia. Bagaimana kehidupan Yusuf pada waktu itu? Sudah pasti dia mengalami sakit hati yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah Yusuf kita melihat bahwa ada begitu banyak tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang sangat-sangat menyakiti hatinya. Tetapi di dalam Alkitab tidak pernah mencatat bahwa sedikit pun Yusuf membalas perbuatan dari kakak-kakaknya, sedikit pun Yusuf membalas tingkah laku dari sanak saudaranya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yusuf bukan hanya sebagai orang yang memiliki hati yang mengampuni, tetapi Yusuf juga adalah orang yang sangat taat. Dia orang yang taat. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Yusuf adalah orang yang sangat sabar. Tetapi di tengah-tengah Bapak Ibu situasi atau ketika dia berada di dalam situasi hidup yang penuh dengan iri hati, apakah Yusuf tidak mempunyai mimpi? Yusuf bermimpi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kalau kita berada pada situasi tekanan, mimpi kita itu sangat kecil untuk kita inginkan, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat menarik pada saat pagi hari ini kita akan mau belajar bersama-sama di tengah-tengah situasi kondisi di mana saudara-saudaranya tidak menyukai, tetapi disitulah dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia akan menjadi penguasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ketika mimpinya dia menyampaikan kepada ayahnya, menyampaikan kepada sanak saudaranya, iri hati sanak saudaranya meledak. Semakin marah dan semakin benci kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan jangan pernah memberikan peluang kepada iri hati, ya. Jangan pernah memberikan peluang kepada cemburu, iri hati. Kenapa? Karena ketika kita memberikan peluang kepada kecemburuan kita, iri hati, disitulah awal kehancuran kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puncaknya ketika saudara-saudara Yusuf berada di ladang ketika mereka mengembalakan kambing domba. Di dalam ayatnya di dalam pasalnya yang ke-37 ayat 12 sampai 17 di situ. Disitulah puncaknya kakak-kakaknya saudara-saudara Yusuf mencurahkan rasa iri hatinya kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa Yusuf adalah selain dia memiliki hati yang mengampuni, dia memiliki hati yang taat kepada Tuhan juga dan kepada orang tuanya. Ketika kakak-kakaknya mengembalakan kambing domba, ayahnya Yusuf berkata, kamu cobalah ke sana melihat keadaan mereka, apakah keadaan mereka baik-baik di sana atau tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf tidak berkata ketika ayahnya
mengikuti apa yang dikatakan oleh bapaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pasal yang ke-37 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 di situ diceritakan bahwa ketika Yesus sampai dengan penuh semangat, Yusuf sampai bertemu bersama dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya langsung melihat ada sebuah kesempatan bagi mereka untuk melimpahkan rasa iri hati mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini tentunya bukanlah peristiwa yang sangat-sangat menyenangkan yang dialami oleh Yusuf. Sesuatu yang sangat berat. Selama hidupnya sudah pasti ketika dia berada di rumah, dia tidak enak. Kenapa? Pasti setiap hari, setiap pagi dia menjalani hidup bersama dengan saudara-saudaranya, melihat tingkah laku mereka, pasti sesuatu yang tidak enak. Tetapi sangat menarik ketika Yusuf berjumpa dengan mereka dalam pengembangan kambing domba pada waktu itu. Yusuf penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan mereka. Tetapi karena mereka memang sudah awalnya iri, sudah awalnya dengki, tidak suka, dan akhirnya mereka melakukan hal yang tidak ada. Mereka menangkap Yusuf, mereka menghajar Yusuf. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saudara-saudara melakukan akan hal yang demikian, dalam Alkitab tidak mencatat sepatah kata pun Yusuf membalas kepada mereka. Dia tidak berkata bahwa aku akan menyampaikan kepada ayahku perbuatan kalian. Tidak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka melakukan akan hal yang demikian. Begitu aja terhadap Yusuf. Ketika kita membacakan sejarahnya, betapa sakit hatinya Yusuf pada waktu itu. Dia mengalami kepahitan yang sangat luar biasa, mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang dia alami, apakah dalam peristiwa kepahitan, dalam peristiwa kesulitan yang dia alami membuat dia gagal dalam mimpinya? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Justru Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang ada dalam hidupnya, hati yang mau mengampuni dia, membawa dia kepada kesuksesan. Hati yang mau mengampuni, yang dia membawa dia kepada kesuksesan. Dalam peristiwa sangat menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa Yusuf orang yang sangat-sangat murah hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hal yang gampang. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena ketika hati yang mengampuni memampukan dia untuk menjalani hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di dalam pasalnya yang ke-50 ini, pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-15 dan seterusnya, di sini menceritakan tentang kehidupan saudara-saudaranya. Sebetulnya di dalam pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-18 ini adalah penggenapan mimpi Yusuf, ya, penggenapan mimpi Yusuf yang dikatakan bahwa kalian semua akan sujud menyembah aku, ya, mimpi Yusuf sebelumnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian dalam ayatnya yang ke-50 ini sudah melewati peristiwa di mana ketika di dalam pasalnya yang ke-39, ya, di dalam pasal-pasal yang sebelumnya dikatakan Yusuf pada waktu itu
menjadi penguasa di Mesir. Dan ada yang mengatakan bahwa Yusuf ini seorang yang sangat pintar mengolah bisnis, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di dalam pembacaan kita pada saat ini, di dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19, di sini ayatnya yang ke-17 dikatakan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dikatakan, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Apa yang ditangisi Yusuf? Yang ditangisi Yusuf adalah kenapa keluarganya, kenapa sanak saudaranya masih curiga kepada Yusuf, masih memikirkan bahwa Yusuf itu pura-pura mengampuni mereka. Yang ditangisi Yusuf bahwa kenapa sampai saat ini juga, sampai pada saat itu mereka tidak percaya kepada Yusuf, bahwa Yusuf benar-benar mengampuni mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi peristiwa di dalam pembacaan kita pada saat ini adalah ungkapan dari saudara-saudara Yusuf ketika ayah mereka meninggal. Ketika Yakub meninggal, dikuburkan, Yusuf kembali mengajak saudara-saudaranya untuk kembali di Mesir. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang sangat hebat, tetapi di Mesir tidak kelaparan, kelimpahan. Pernyataan Tuhan melalui Yusuf. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara Yusuf pada waktu itu berpikir bahwa bisa jadi ini adalah kesempatan Yusuf untuk membalas segala perbuatan kita kepada Yusuf. Kenapa, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan? Saudara-saudara Yusuf berpikir akan hal yang demikian karena mereka sadar tingkah yang mereka lakukan kepada Yusuf adalah tingkah yang tidak pantas untuk dimaafkan. Bapak Ibu, tetapi saya mau katakan bahwa hanya orang yang sulit mengampuni yang bisa memikirkan akan hal yang demikian. Yusuf karena orang yang memiliki hati yang mau mengampuni, dia tidak berpikir akan hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini adalah dalam pasal 15 ini sampai ke-19 ini adalah kecurigaan kakak-kakaknya, kecurigaan saudaranya kepada Yusuf. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah Yusuf masih mau mengampuni mereka? Apakah Yusuf mau mengasihi mereka? Ataukah Yusuf mereka berpikir bahwa Yusuf mengampuni mereka, mengasihi mereka hanya kalau ayah mereka masih ada, kalau tidak ada apakah Yusuf masih mengasihi mereka? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Tangisan Yusuf ini, tangisan bukan tangisan yang biasa. Dia menangis ketika membaca, dia menangis dan dia teriak. Dia berkata, dia dalam kesedihannya dia menangis terseduh-seduh. Kenapa saudara-saudaraku masih mencurigai saya seperti itu? Mencurigai saya dan berkata bahwa saya tidak mengampuni mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah hati yang dimiliki oleh Yusuf. Ada di dalam hidupnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ketika pertama kali Yusuf bertemu dengan saudaranya, ketika dia melihat saudara-saudaranya, ada kesempatan bagi dia untuk membalas, tetapi Yusuf tidak melakukan akan hal yang demikian. Kalau mengingat kesalahan mereka, kalau mengingat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, sebenarnya ada kesempatan bagi Yusuf untuk melakukan ini.
Kali 7. Kali 7. 70 kali 7, coba Bapak Ibu kalikan. 70 kali 7 kali berapa kali? Ada berapa Bapak Ibu? Sekitar 490 kali kita untuk mengampuni. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya dalam firman Tuhan adalah kita mengampuni tidak ada batasnya. Terus dan terus kita mengampuni. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan dan berapa kali Tuhan mengampuni kita? Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan dengan cara hidup kita, tetapi terus Tuhan mengampuni kita. Mengampuni adalah bagian dari kehidupan kita. Mengampuni adalah karakter Tuhan. Begitu Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, mari kita hidup dalam pengampunan. Apa yang sedang kita alami saat ini? Mungkin kita mengalami kepahitan yang sangat luar biasa dalam hidup kita di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun yang sebelumnya. Dalam hidup kita, mungkin di dalam secara materi kita merasa bahwa kita sudah hidup enak, tetapi kita tidak pernah mendapatkan satu kebahagiaan. Kenapa? Karena kebencian, dendam ada di dalam hati kita, masih terikat dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk apa semua kita miliki, tapi kita tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita? Mari ada saat pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf, belajar untuk mengampuni siapapun dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan pasangan terjadi perceraian dalam rumah tangga karena apa? Karena rasa sakit hati, karena perkataan yang menusuk sampai ke dalam hati sehingga berakhir dengan perceraian. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena rumah tangga tidak didasari oleh kasih, sehingga ketika ada saling menyakiti dan baik dalam perkataannya, pengampunan tidak ada di dalam, sehingga mengakibatkan kehancuran. Saya mengatakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah memberikan peluang kepada kebencian, jangan pernah memberikan peluang kepada iri hati, karena ketika engkau memberikan peluang kepada akan hal yang demikian, itu adalah awal dari kehancuran kita. Kalau kita ingin sukses lebih lagi, baik dalam apapun juga rumah tangga kita, dalam usaha kita, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf memiliki hati yang mau mengampuni. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang tahu isi hati kita saat ini. Kepahitan yang kita alami, baik dalam suami istri. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berpikir bahwa kenapa sampai pada saat ini belum kita dapatkan mimpi kita? Kenapa sampai pada saat ini rencana-rencana kita belum tercapai? Mungkin ini salah satunya masih ada dalam hidup kita, terikat dalam diri kita hal mengampuni. Sangat sulit bagi kita untuk mengampuni.
mengampuni ketika engkau membuka hati untuk mengampuni. Lihatlah kesuksesan dalam menanti Anda di depan. Pada saat ini, mari kita membuka hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin dalam rencana kita, apapun kita, jangan keraskan hati. Kita katakan, Tuhan, ubah hatiku, buat saya, berikan saya kemampuan untuk bisa mengampuni siapa saja yang menyakiti kita, baik suami kita, baik istri kita, baik saudara kita, baik tetangga kita, baik apapun itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang dimiliki oleh Yusuf, yaitu di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini kan pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu, Yusuf menyadari akan penyertaan Tuhan. Kunci kesuksesan Yusuf yaitu yang kedua, ia menyadari bahwa akan penyertaan Tuhan. Yusuf sadar bahwa semua yang telah terjadi dibungkus dengan penyertaan Tuhan. Kalau pada saat itu dia bisa menjadi orang yang bisa dipercaya pada waktu itu, bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya kemampuan yang luar biasa, tetapi dia menyadari bahwa semua karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Penyertaan Tuhanlah yang membuat dia sukses dalam mimpinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa dari umur 17 tahun sampai dia menjadi orang yang dipercayakan oleh Raja Mesir pada waktu itu, umur 30 tahun, umur 17 tahun sampai ke 30 tahun itu melewati waktu 13 tahun mencapai mimpinya itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, proses Tuhan bagi Yusuf bukanlah proses yang gampang, proses yang begitu luar biasa. Ketika dia berada di rumah Potifar, sebetulnya itu adalah suatu kesempatan bagi dia di mana dia sudah terangkat. Dia bisa saja dia merasa bahwa dia sedang sukses pada waktu itu. Tetapi ketika dia berada pada posisi di mana dipercayakan di rumah Potifar, ketika ada cobaan datang, bukan suatu kesempatan bagi dia untuk melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan, sekalipun pada waktu dalam keadaan posisi enak. Dan kembali lagi dia dipenjarakan, difitnah, dia mengalami fitnahan. Ketika dia mulai sukses difitnah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Yusuf tetap pegang teguh kepada kebenaran. Ketika istri Potifar berkata, mengajak dia untuk melakukan hal yang tidak baik, dia tetap menolak. Sudah sukses pun dia tetap menolak yang namanya dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa pergumulan yang paling berat, selalu Penggembala katakan bahwa pergumulan yang paling berat bagi kita bukan di waktu kita susah, tetapi di waktu kita sukses, itu yang paling berat. Pergumulan yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu, ketika dia berada di Potifar, dia ada di istana raja, istri Potifar dipercayakan di sana, itu satu kesempatan bagi dia. Tetapi dia berkata, dia tetap hidup pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Apakah proses Tuhan dalam hidupnya ketika dia menolak akan hal yang demikian selesai? Tidak. Mimpinya apakah sampai di situ habis? Tidak. Terus Tuhan nyatakan dalam hidupnya sehingga dia menjadi penguasa yang sangat besar pada waktu itu. Dan
Dia menjadi penguasa selain Raja Mesir, dia menjadi penguasa yang sangat luar biasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi dalam bagian ini, dalam ayatnya yang ke-20 di situ diceritakan bahwa dia mengatakan bahwa semuanya dalam penyertaan Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kalau bukan Tuhan yang menyertai saya tidak akan jadi seperti ini. Kesadaran Yusuf akan penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kesadaran Yusuf penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di dalam pasal yang sebelumnya dikatakan di sini bahwa Yusuf ketika dia dalam pekerjaannya, segala yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan selalu berhasil. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apakah karena Yusuf hebat? Apakah karena Yusuf pintar dan lain sebagainya? Saya mau katakan kunci dari kesuksesan Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dia sehingga membuat dia sukses. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi Yusuf. Yusuf boleh rasakan dalam kesuksesannya, dalam mimpinya bisa tercapai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada saat pagi hari ini, mari kita dalam hidup kita menyadari bahwa dalam setiap usaha kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan semuanya sia-sia. Nah, firman Tuhan berkata bahwa di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa susah payahmu tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan jadi. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita sedang rencanakan saat ini, kalau kita ingin sukses, mari kita terus meminta kepada Tuhan. Baik engkau yang studi, ya, yang sekolah pada saat ini, minta kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Tuhan sertailah studi saya, Tuhan sertailah studi saya, Tuhan sertailah rumah tangga saya, Tuhan sertailah usaha saya, Tuhan sertailah semua rencana saya. Dan saya percaya orang yang memintakan penyertaan Tuhan akan menikmati kesuksesan yang disertai dengan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini saya katakan tadi bahwa Yusuf menyadari bahwa kalau dia bisa mengalami kesuksesan yang ada pada waktu itu bukan karena dia hebat, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Di sini dikatakan, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan bagiku. Bapak Ibu, dalam bagian ini sekali lagi saya mengatakan bahwa Yusuf memiliki pikiran yang positif dari setiap peristiwa yang dia alami. Dalam peristiwa ini, dalam ungkapan Yusuf ini, ketika berkata, saudara-saudaranya berkata demikian, Yusuf mengatakan akan hal yang demikian. Kamu memang punya rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan punya rencana yang baik untuk aku. Yusuf mempunyai pemikiran yang positif dari setiap peristiwa-peristiwa yang dia alami. Dia tidak pernah berpikir yang negatif dari setiap peristiwa yang dia alami. Dia selalu berpikir yang positif, ya. Setiap apa yang dia alami dalam hidupnya, dia tidak pernah berpikir hal yang negatif. Dia selalu berpikir yang positif. Buktinya di dalam ayat ini. Kalau mau dilihat, kalau mau diingat dengan peristiwa yang ada, bisa saja dia berkata bahwa kalian itu keterlaluan banget sama aku. Tetapi dia tetap berkata bahwa kalian merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah punya rencana yang baik terhadap saya. Ini membuktikan cara berpikir Yusuf yang sangat luar biasa.
berpikir yang positif dalam setiap peristiwa yang dia alami. Dia tidak pernah berpikir yang negatif, dia selalu berpikir yang positif. Orang yang berpikir selalu dengan positif, dia ada yang mengatakan dia awet muda, gitu ya. Orang yang berpikir dengan selalu positif dengan peristiwa yang dia alami, itulah ciri-ciri orang yang akan menuju kepada kesuksesan yang sedang Tuhan sediakan dalam hidup. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nanti Pak Gembala akan berdoa. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita renungkan sejenak yang membuat Yusuf sukses dalam hidupnya, berhasil dalam hidupnya, karena dia punya hati yang sudah diubahkan, hati yang mengampuni, hati yang telah diubahkan oleh Tuhan, sehingga dia mampu melupakan semua kejahatan daripada kakak-kakaknya. Yang kedua, dia juga punya pemahaman yang baik bahwa dia hidup dalam penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukannya dia percaya bahwa Tuhan bersama dengannya. Dan yang satu pujian. Dialami oleh orang-orang yang hatinya sudah diubahkan Tuhan, yaitu memiliki hati yang mengampuni, mengasihi. Mungkin ada pengalaman pahit yang kita alami, ada masa lalu, ada bulan lalu, minggu lalu, atau kemungkinan hari kemarin. Mungkin karena usaha yang ada persoalan dalam usaha, mungkin ada persoalan dalam rumah tangga, ada persoalan dengan tetangga, dengan saudara. Hari ini Tuhan ingin kau sukses, Tuhan ingin kau berhasil. Buka hatimu untuk sebuah pengampunan. Yang kedua, kau harus yakin bahwa kau dalam penyertaan Tuhan. Jika kau dalam penyertaan Tuhan, maka kau hidup memuliakan Tuhan. Maka kau hidup memuliakan Tuhan, maka Tuhan menyertaimu dan kau akan berhasil. Jangan biarkan kepahitan menghalangi
Haleluya. Dan hiduplah memuliakan Tuhan. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu bagi ini yang sudah kami terima, yang sudah kami dengarkan. Bagaimana Yusuf boleh mengalami kebahagiaan, boleh Yusuf mengalami kesuksesan, keberhasilan, karena dia punya hati yang mengampuni, karena dia hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami juga ingin berhasil, kami juga ingin sukses, kami ingin bahagia. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami punya hati yang mengampuni, tidak hidup dalam kepahitan, tidak hidup dalam kekecewaan, tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam cemburu. Dan Tuhan sudah mengingatkan kami juga tentang bagaimana hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam penyertaan, hidup memuliakan Tuhan, dan hidup dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih sebab pengusaha jemaat-Mu yang Tuhan percayakan untuk mereka Bapa, agar mereka mengolahnya dengan baik. Apapun usaha yang dilakukan jemaat-Mu yang berkenan kepada Bapa, berkatilah mereka, sertailah mereka, dan ingatkan mereka agar hidup memuliakan Tuhan, sehingga penyertaan-Mu yang sempurna menyertai mereka. Mereka berhasil karena ada Tuhan di tengah-tengah usaha mereka. Rumah tangga mereka kuat karena ada Tuhan yang menyertai rumah tangga mereka. Apapun yang mereka lakukan berhasil karena ada yang mereka ingat, Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu yang ada beribadah di tempat ini. Berkati jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah live ini. Tuhan, menolong kami semuanya supaya kami dapat mengalami kebahagiaan karena kesuksesan, keberhasilan yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman Allah. Berkatilah pelayanan selanjutnya dimanapun kapanpun Tuhan izinkan melayani Tuhan, diberkati Tuhan dan menyertai Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, kami naikkan doa syukur kami. Berkati semua jemaat yang sudah hadir. Berkatkan kasih sayang Tuhan menyertai mereka. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Jemaat yang akan membawakan persembahan dan yang akan berdoa persembahan, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian setia-setia. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, menegur kami, mengingatkan kami siapa kami sesungguhnya di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kasih setia-Mu yang menuntun kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bukan menjadi penonton saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu buat hamba-Mu Tuhan. Berkati beri tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang sudah melayani
pakai hamba-Mu Tuhan secara luar biasa, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang tersalur melalui hamba-Mu ini dapat memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, Kau berkati gereja kami ini Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-jemaat yang saat ini mungkin mengalami suatu persoalan, tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, kami dengan janji-Mu, Kau Allah yang menyertai kami. Saat ini Tuhan, di waktu ini kami akan memberikan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan berkat daripada Engkau mengalir di dalam kehidupan kami, memberkati usaha pekerjaan dan pergumulan kami, sehingga apapun yang menjadi impian dan kerinduan kami itu sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan juga memberkati setiap tangan-tangan yang belum bisa memberi, sehingga di hari-hari kemudian kami bisa memberi yang terbaik dari kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menjalankan persembahan kita. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian setia-setia. Sudah tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali nyanyikan pujian Kau Raja dimuliakan. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Lakukan aktivitas kita, usaha pekerjaan kita, hidup dalam pengampunan dan hidup dalam penjagaan Tuhan. Jangan melihat keadaan usaha ini, lihat Kau punya Tuhan yang besar. Mari arahkan hidup memakan usaha pekerjaan kita kepada Tuhan, angkat tangan kita kepada Allah. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah kau di kota, di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bagulmu dan
Tuhan menghadapkan wajahnya